Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu pedagang serta perwakilan dari Bank BPD DIY dan teman-teman peserta LPDP Awardi Angkatan 203 Ganda Aksata. Di sini izinkan saya untuk memulai rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Resmawati Budi selaku Kepala Subdivisi Rekrutmen dan Seleksi LPDP, yang kami hormati kepada pimpinan cabang Bank DIY cabang utama yang diwakili oleh Bapak Wisnu Budi Aji, yang kami hormati kepada Bapak Purnomo selaku Lurah Pasar Karangwangu, yang kami hormati Ibu Juni selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Karangwangu, serta tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya kita masih dapat diberi nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya salam tak lupa selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Mengingat acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Niko selaku perwakilan penerima beasiswa LPDP Angkatan 203. Kepada Bapak Niko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang, para tamu undangan yang saya hormati, Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP Ibu Sri Resmawati Budi, yang saya hormati perwakilan Bapak Wisnu Budi lajeng ingkang kula hormati perwakilan dari Paguyuban Ketua Paguyuban Pasar Karangwaru Ibu Juni, yang ingkang kula hormati Lurah Peken Karangwaru Bapak Purnomo, dan kula hormati para tamu Bapak Ibu pedagang wonten Pasar Karangwaru ingkang sampun saged dugi wonten acara sakmenika. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Dr. Juni Triwidarta, adalah perwakilan dari penerima beasiswa dari LPDP untuk angkatan persiapan keberangkatan terus 3 dengan nama angkatan Ganda Aksata. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, saya bersama teman-teman mengucapkan sugeng rawuh selamat datang untuk acara kita kali ini, acara Samudra
yaitu sosialisasi dan pendaftaran KRIS di Peken Karangwaru. Engkang kaping kalih, saya juga mengaturkan banyak sekali terima kasih, matur sembah nuwun sanget sampun ngluwangaken wekdal. Ngluwangaken wekdal wonten pasar mriki. Nah, lajeng matur suwun sangat saged dugi nyukseskan acara sakmenika. Dan yang terakhir, saya mohon doanya untuk semuanya para tamu undangan, semoga acara ini bisa lancar sampai akhir, mugi-mugi tanpa ada halangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Niko kami ucapkan. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan pimpinan cabang Bank BPD DIY cabang utama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wisnu Budi Aji selaku pemasaran bisnis, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini dan hangat ini, teman-teman sekalian. Salam hormat buat teman-teman LPDP, terus kemudian dari Lurah Pasar, perwakilan pedagang dan perwakilan dari LPDP yang mendampingi saya. Kebetulan satu fakultas sama istri saya. Jadi apa namanya? Saya melakukan sambutan saya Wisnu Budi Aji, kemudian yang di sebelah saya ini Mbak Sari yang ganteng sendiri, di belakang itu namanya Mas Agus, kemudian di depannya Mas Agus namanya Mbak Yosi, sampingnya Mbak Yosi Mbak Lilis, penerima beasiswa LPDP juga enggak Mbak? Oh enggak. Kemudiannya di depan Mbak Vira. Tadi di depan saya sudah sampaikan istri saya juga satu fakultas dengan beliau di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Fakultas Kedokteran di apa namanya program studi ya, manajemen rumah sakit. Istri saya baru satu, anak saya dua. Ya, baru satu, punya kesempatan 4 toh Mbak Fira. Salam hormat kami untuk teman-teman LPDP, teman-teman pasar, dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman sekalian yang memberikan kesempatan di pagi hari ini untuk bersilaturahmi dengan kami teman-teman BPD, sehingga nanti di akhir acara seluruhan sebagai kewajiban apa kegiatan sosial ya teman-teman LPDP membawa manfaat buat kita semua, buat pedagang, buat BPD, yang hari ini agendanya adalah sosialisasi KRIS dan akuisisi KRIS yang insya Allah nanti jumlahnya sekitar 90 pedagang. Jadi kesempatan kali ini juga menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang BPD kalau tidak kenal itu kemudian dianggap sebelah mata ya, hanya banknya pemerintah, hanya PNS dan lain-lain. Kita di kesempatan kali ini menyampaikan bahwa aset kita per tahun 2022 kemarin sudah mencapai 16,5 triliun. Terus kemudian dana pihak ketiganya sekitar 12 atau 13 triliun. Kemudian apa namanya pembiayaan dan kredit itu sudah hampir 10 triliun, 9,9 triliun.
Sekian angka itu kalau market share-nya kita di Dana itu sekitar 15%. Terus kemudian di kredit itu pembiayaan sekitar hampir 19%. Laba kita tercapai setelah pajak itu 362 miliar. Yang karena kepemilikan kita dimiliki oleh provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dividen itu kembali ke pemilik sebagai dividen tadi. Dari 362 miliar itu yang kita sampaikan dividen 197 miliar. Yang terbesar karena pemegang sahamnya adalah provinsi sekitar 99 miliar. Jadi kalau dihitung secara persentase kita sekitar 52-53% laba kita diserahkan menjadi dividen. Jadi sebegitu pentingnya peran BPD di tengah-tengah masyarakat, sehingga harapannya mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk di hari ini teman-teman LPDB mungkin bisa dilanjutkan untuk angkatan-angkatan selanjutnya, bisa diinformasikan seandainya memang banyak yang di Jogja, monggo bisa bekerja sama dengan kami untuk kegiatan sosial yang bermanfaat ini. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan kita semua, BPD tidak akan sebesar itu dan tidak akan menjadi lebih besar lagi. Dan kita bisa menginformasikan hampir seluruh universitas sudah bekerja sama dengan kita ya, Bu, ya, Mbak Sari ya, termasuk UMY. Bahkan kita setiap tahun memberangkatkan umroh. Iya, dosen UMY itu kita memberangkatkan umroh sekitar 40-an orang ya Mas Agus, karena 25 juta kali 41 miliaran ya. Setiap tahun kita berangkatkan dosen-dosen di UMY umroh dengan total 1 miliar. Iya, karena dananya UMY juga di tempat kami ratusan miliar. Jadi banyak. Ya kita sesuai dengan tagline kita berkembang bersama, sehingga UMY juga pengelolaan keuangannya bisa kita kelola dengan baik. Terus kemudian BPD juga punya manfaat mendapatkan pengendapan dana pihak kita, sehingga kita bisa salurkan ke sektor yang produktif. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, hari ini akan dilakukan sosialisasi dan akuisisi QRIS yang akan disampaikan oleh Mbak Sari atau Sinten. Nanti disampaikan Mbak Sari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wisnu kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Resmawati Budi selaku Kepala Subsidi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP. Kepada Ibu Sri Resmawati kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tamsi, Mas. Maaf tadi agak sempat sayup-sayup suaranya. Izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Dari Zoom jelas, Bu. Dari onsite mungkin teman-teman bisa dimonitor. Bagaimana? Apakah suaranya sudah bisa didengar? Oke, baik, siap. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama yang saya hormati Ibu Jukni ya, selaku Kepala Paguyuban Pedagang di Pasar Karangwaru, kemudian Bapak Purnomo selaku Lurah di Pasar Karangwaru, kemudian tadi ada Bapak Wisnu yang sudah terlebih dahulu memberikan sambutan beserta timnya, ada Ibu Sari dan rekan-rekan lainnya, perwakilan dari Bank BPD DIY, rekan-rekan tim PK Angkatan 203, serta seluruh Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di
tempat kegiatan. Kami mengucapkan selamat pagi, salam kenal, dan selamat berjumpa dalam kegiatan ini. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan. Kita sampai saat ini diberikan kesehatan Bapak Ibu sekalian ya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam kegiatan ini. Walaupun mungkin sebagian tidak bisa hadir secara langsung, tapi dengan teknologi yang saat ini sudah makin familiar, ternyata kita bisa dipertemukan dalam agenda hari ini, baik secara daring maupun secara luring. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Resmawati atau biasa dipanggil Eca, kalau di kantor dipanggil Resma juga boleh. Saya sebagai Kepala Subdivisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Izin pagi ini saya mewakili Ibu Andara Mona Sinaga, beliau selaku Kepala Divisi, dan juga Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa, yang saat ini karena ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan sehingga beliau-beliau tidak dapat menghadiri pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat berbahagia ya bisa terlaksananya agenda pertemuan pada pagi hari ini dalam rangka mewujudkan proyek yang sudah dirancang oleh teman-teman PK atau persiapan keberangkatan penerima beasiswa LPDP. Mungkin izin di awal memperkenalkan terlebih dahulu tentang LPDP ya Bapak Ibu. Jadi LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dan sesuai dengan namanya, LPDP ini memang memiliki salah satu tugas dan fungsi di dunia pendidikan. Salah satu misi yang diemban LPDP adalah mempersiapkan pemimpin dan profesional Indonesia di masa depan melalui pembiayaan pendidikan. Jadi dalam hal ini, hal tersebut diwujudkan lewat pemberian dana beasiswa, khususnya untuk beasiswa studi magister dan studi doktor. Nah, program beasiswa ini tentunya terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi Bapak Ibu apabila punya putra-putri yang berminat untuk mengikuti beasiswa S2 dan S3, sangat terbuka kesempatannya bagi seluruh masyarakat. Bisa untuk masyarakat umum atau mungkin PNS, TNI Polri juga ada programnya tersendiri. Untuk dokter spesialis dan subspesialis juga ada. Juga bahkan dibuka untuk beasiswa afirmasi. Afirmasi ini terdiri dari penyandang disabilitas, masyarakat prasejahtera, kemudian yang berasal dari daerah afirmasi, dan juga teman-teman putra-putri Papua. Nah, seluruh masyarakat yang memiliki keinginan dan minat untuk bisa mendapatkan beasiswa ini bisa mendaftar sesuai dengan persyaratan dan tentunya mengikuti proses seleksi yang berlaku. Nah, dalam pemberian beasiswa LPDP ini, ketika seorang pendaftar sudah melewati serangkaian proses seleksi dan kemudian lulus, ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa, ini ada satu tahapan lagi yang kita sebut dengan persiapan keberangkatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persiapan keberangkatan ini? Jadi, teman-teman kita, adik-adik kita, rekan-rekan kita yang sudah lulus dalam seleksi ini akan mengikuti suatu program pembekalan. Jadi ini adalah program pembekalan dalam rangka mempersiapkan teman-teman kita untuk berangkat studi baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Harapannya apa? Agar rekan-rekan, teman-teman, adik-adik kita ini dibekali dengan wawasan kebangsaan, kemudian tertanam rasa nasionalisme yang semakin kuat, juga terbangun karakter kepemimpinan, serta berbagai wawasan lainnya agar kelak para penerima beasiswa LPDP ini bisa dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Karena harapannya setelah berangkat studi dan kembali, teman-teman kita ini nanti kelak bisa memberi kontribusi yang nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara tentunya. Nah, untuk bisa mewujudkan tujuan dan harapan tersebut,
salah satu agenda di dalam kegiatan persiapan keberangkatan ini kita sebut dengan namanya proyek sosial. Jadi proyek sosial ini adalah sebuah proyek pengabdian kepada masyarakat yang didesain dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang dipersiapkan dan dirancang oleh teman-teman penerima beasiswa sesuai dengan angkatannya. Jadi angkatan ini sekarang sudah mencapai angkatan ke-203. Jadi teman-teman yang saat ini merancang kegiatan di pertemuan kita hari ini adalah teman-teman dari PK angkatan 203 dengan sebutan ganda aksata. Aksasta ya, ganda aksasta. Nah, ini adalah bagian dari agenda PK supaya teman-teman ini juga diharapkan bisa tertanam pola pikir dan nilai-nilai positif, melatih kepekaan sosialnya, mengasah rasa empatinya. Jadi ketika kelak menjadi pemimpin di masa depan bagi bangsa dan negara ini, teman-teman itu memiliki kepedulian yang nyata bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara tentunya. Nah, jadi nanti kelak ketika kembali teman-teman ini sudah memiliki bekal nilai-nilai yang positif dan tentunya bisa diimplementasikan pada saat selesai dari studinya masing-masing. Jadi tidak lupa untuk kembali dan berkontribusi setelah menyelesaikan studinya. Nah, khususnya dalam kegiatan hari ini, untuk teman-teman PK Angkatan 203 Ganda Aksasa, sudah dipersiapkan sebuah proyek yang tentunya ini sangat kreatif dan sudah didasarkan juga pada suatu proses survei untuk melihat kebutuhan yang real untuk Bapak Ibu pelaku UMKM di Pasar Karangwaru, Yogyakarta. Nah, ini tema yang diusung oleh teman-teman ini adalah tentang sosialisasi dan pembuatan kris untuk pelaku UMKM di Pasar Karangwaru, Yogyakarta. Nah, ide ini sepertinya sudah melalui suatu proses analisis ya dari survei, kemudian dianalisis, dan tentunya melihat adanya potensi bahwa dengan adanya sosialisasi dan pembuatan kris ini tentunya nanti diharapkan ada peluang-peluang yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik, ada potensi untuk bisa meningkatkan usaha bagi Bapak Ibu pelaku UMKM di Karangwaru. Ya, kita berharap ini adalah langkah awal yang nantinya tentu bisa direalisasikan selangkah demi selangkah menuju apa yang diharapkan, yaitu ada potensi-potensi yang bisa lebih mengembangkan usaha bagi Bapak Ibu pelaku UMKM di Pasar Karangwaru. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mohon izin mewakili LPDP tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan dukungan dalam pelaksanaan agenda kegiatan ini, yang kedepannya kita harapkan benar-benar memberikan impact yang nyata untuk semua pihak yang terlibat. Selamat menjalankan kegiatan, semoga kita semua tetap diberikan semangat dan kesehatan agar apa yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat dan juga sekaligus menjadi ibadah kita yang kita jalankan dengan penuh ketulusan baik kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Baik, demikian dari saya mewakili LPDP. Terima kasih untuk waktu dan pertemuan ini. Selamat melanjutkan kegiatan hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Maswat kami ucapkan. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi pendaftaran kris bagi Pasar Karangwaru serta sekaligus pendampingan pembuatan kris yang akan disampaikan oleh Ibu Sari. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya mendekat ya, Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapaknya satu, saya sebut yang kami hormati. Rekan-rekan penerima beasiswa LPDB angkatan 203 Ganda Aksata. Sobat Ori, mana Sobat Ori? Selamat pagi, semangat ya. C, kemudian yang kami hormati penyelia pemasaran di Sistem BPDB cabang utama, maaf saya belakangi, Mas Wisnu Budiaji, dan Bapak Ibu pedagang pasar Karangwaru, Sugeng Enjang Ibu, Bapak, ya sehat nih? Alhamdulillah. Ibu, Bapak, pada pagi hari ini kami mohon izin kita kumpul sebentar ya Bu ya di aula pasar Karangwaru ini. Untuk apa Bu? Persambutan pada pagi ini dikumpulkan oleh teman-teman calon penerus bangsa nih, mahasiswa penerima beasiswa LPDB itu untuk apa persambutan? Boten ya Bu, baik. Ibu sebelumnya tak kenal maka tak sayang, boleh kami berkenalan ya Bu ya. Ya, di sekeliling Bapak Ibu menikah ada yang baju biru seperti saya dan ada adik-adik yang masih muda-muda ini mahasiswa dari seluruh beberapa universitas di Indonesia Bu. Ada UI, ada UGM, tadi juga ada Unila, UNS, banyak sekali. Ada apa? Teman-teman di sini ini pengen memperkenalkan ke Bapak Ibu pedagang pasar Karangwaru apa itu berupa transaksi digital. Mungkin Mbak Fira ngasto kerisnya enggak ya? Barcode-nya iya. Baik, di depan Bapak Ibu sekarang, saat menikah Bapak Ibu diaturi ngisi formulir atas menikah, sampun ngasto sedaya. Sudah ya. Ibu, Bapak, pagi ini nanti kita akan bersama-sama mengisi formulir menikah. Gunanya untuk apa? Nanti Ibu akan kita aturi masing-masing satu orang satu buku tabungan dan satu gambar kris seperti ini, Bu. Ya. Sampun nonton yang pirsani atau gadah barcode kris seperti ini sudah ya Bu ya. Alhamdulillah. Berarti di pasar Karangwaru ini sudah ada yang biasa bertransaksi menggunakan kris. Menapa menika? Ini namanya kris Bu. QRIS gitu ya. Quick Response Code Indonesian Standard. Apa ini? Panjenengan saat menika bisa menerima transaksi pembayaran dari pembeli itu tidak harus uang tunai. Saat menikah kebanyakan orang-orang itu nggak bawa dompet Bu, bawanya HP, karena di HP ini tersedia uangnya. Jadi misalnya ada pembeli yang mau mundur sayur, dia uangnya punya tabungan di BPD, di BCA, di mana punya saldo GoPay, punya aplikasi GoPay, punya ya, seperti itu. Oh nggak ada, nanti putranya atau cucunya pasti juga paham ya. Nah itu beliau para pembeli itu biasa bertransaksi pakai transaksi non tunai atau biasanya nggak bawa duit tapi biasanya scan. Ibu nanti akan kita sediakan satu buku tabungan dan satu gambar kris seperti ini. Nanti silahkan ini ditaruh di depan meja atau tempat jualan ibu-ibu sekalian. Kalau ada orang yang mau bayar, Bu, punya kris ya, iya. Saya mau bayar. Beliaunya tinggal scan aja Bu. Gambarnya ini bisa di-scan. Bentar ya. Gambarnya ini bisa di-scan untuk apa Mbak? Untuk bayar. Gunanya tidak semua orang tuh saat menikah nyaman bawa duit cash Bu. Saat menikah kan marak yang namanya gampang pencopet banyak. Kemudian banyak orang bawa duit palsu yang kayak gitu. Nah yang namanya kris ini untuk mencegah itu semua. Seperti itu ya. Misalnya saya mau mundur cabai di tempatnya warung Busri gitu ya. Ini misalnya punyanya barcode yang Bu Sri. Ini langsung saya scan seperti ini Bapak Ibu. Langsung keluar di sini, toko cabai Bu Sri gitu kan. Nah nanti tinggal langsung ditulis berapa transaksinya. Pinten cabai sak menika sekilo Bu? 32.000 saya gitu. Berapa Bu? 32.000. Seperti ini. Saya masukkan PIN M-Banking atau transaksi saya sudah selesai ya. Nanti Ibu dari HP-nya panjenengan punya HP Android sedaya. HP-nya menopo. Putrane gak ada HP yang biasa nungguin di warung sama Ibu, selain Ibu ada enggak? Kalau misalnya enggak punya HP enggak apa-apa, nanti Ibu tinggal mirsani. Di transaksinya dia itu jamnya jam pinten,
Benten menopo nominalnya sudah sesuai enggak? 32.000. Kelebihannya menopo kalau 32.000 itu uangnya 50.000, Ibu harus cari kembalian 18.000 tuh Bu. Pas pagi-pagi belum ada yang larisi sudah harus ngasih susu gitu ya. Tapi kalau orang scan kris seperti ini, Ibu dia bayarnya pas. Ibu tidak perlu menyediakan uang kembalian. Ibu juga terhindar dari yang namanya uang palsu. Kadang-kadang ada orang yang berniat jahat bayarnya pakai uang 100.000, ternyata uang palsu. Sampun nate dapat uang palsu Bu? Sudah ya seperti itu. Nah harapannya teman-teman mahasiswa penerima LPDB ini, beasiswa LPDB ini ingin membantu ibu-ibu sekalian melalui kerjasama dengan Bank BPD itu untuk memperkenalkan transaksi digital seperti ini. Mbak Sari ini kalau misalnya pas lagi repot saya nggak pakai, nggak apa-apa. Yang penting ibu pedagang pasar Karangwaru atau Watu Jogja itu sampun mengenal yang namanya kris ya. Meskipun pedagang pasar tapi melek teknologi, bisa menerima perkembangan zaman saat menikah. Memang orang sudah familiar atau sudah biasa bayar tanpa duit cash begitu ya. Terus uangnya kemana? Setelah di-scan kan Ibu nggak nampi atau tunai ya Bu ya. Uangnya langsung masuk ke tabungan yang akan kita bukakan dan kita berikan secara gratis. Peran awalnya nanti dibantu dari teman-teman di sini mahasiswa Bu. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa penerima beasiswa LPDB sudah disupport untuk setoran awalnya tabungan Bapak Ibu sekalian. Jadi saat menikah panjenengan hanya tinggal lenggah, ngisi formulirnya, kemudian nanti kita nyuwun waktu sekitar seminggu ya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi, akan kita bagikan barcode krisnya dan juga buku tabungannya. Sampun wonten gambaran Ibu seperti apa transaksinya, prinsip. Setelah panjenengan mengisi data menikah, nanti seminggu lagi kami akan sowan lagi membawakan buku tabungan atas nama panjenengan sama ATM-nya ya Bu ya. Yang punya HP Android Ibu nanti bisa kita instalkan mobile banking. Mobile banking menikah panjenengan kalau mau transfer ke putranya yang di Sumatera, mau bayar beras ke Klaten nggak perlu tindak ke bank, hanya cukup dari HP panjenengan bisa bayar Bu, bisa transfer. Caranya pripun? Nanti seminggu dari sekarang akan kita aturi caranya seperti apa ya. Kita ajari pelan-pelan. Maka ada pertanyaan dulu Ibu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seandainya udah punya buku tabungan sama itu terus gimana? Ibu ngapunten sebelumnya untuk buku tabungan dan barcode krisnya apakah dari Bank BPD atau dari bank lain? Dari Bank BPD, baik. Mbak Fira, monggo. Kira-kira kalau sudah punya buku tabungan dan kris dari Bank BPD? Oke, Ibu ngapunten berkenan nanti tetap diisi. Nanti kami cek di kantor menapa rekening tersebut tasih aktif menapa mboten. Tasih Bu masih lancar. Oh, kami izin kami bantu cek ya Bu ya. Kalau ternyata memang masih aktif bisa langsung dilanjutkan ya. Nanti tinggal teman-teman yang lain. Ibu kira-kira berarti sudah persa bagaimana manfaatnya ya Bu ya. Kalau ada tabungan kemudian ada barcode kris. Bu kelebihannya punya tabungan BPD persa mboten? Kalau nanti Ibu pembayaran menggunakan kris ini kan masuk ke tabungan. Kalau Ibu ngapunten sampun perso kredit kur, kredit PD. Nah, kalau mau maju kur, menikah analisa dari teman-teman bagian kredit kami juga mersani buku tabungan panjenengan. Oh, tokonya Bu Sri ini pendapatannya dalam sehari kira-kira sekian. Kok tahu dari mana? Ini loh ada yang bayar pakai kris ini sekian. Kemudian nanti dari laporan-laporannya itu tadi punya kris dan punya tabungan di BPD mempermudah dalam menganalisa kredit. Jadi yang belum menikmati kredit di BPD, seminggu lagi kami bagikan buku tabungan dan krisnya, nanti kami atur brosurnya ya Bu ya. Kalau berminat langsung kami aturi nomor petugas kami ya. Jadi tidak hanya tabungan saja Ibu yang bisa Bapak Ibu nikmati di BPD. Kita punya kredit kur, bunganya 6% Bu setahun. Kemudian di bawah 100 juta tidak mewajibkan adanya jaminan. Jadi Ibu mau maju 25 juta pakai jaminan nggak apa-apa. Mau majunya di atas 100 nanti baru nopo monggo BPKB mobil atau mungkin sertifikat silahkan gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan Ibu. Ada mic yang lain? Ya, terima kasih. Saya Rusiti, saya mau bertanya. Kalau seandainya kita
sebagai pedagang sudah punya kris ya Bu ya. Sedangkan mohon maaf untuk namanya pedagang itu kan kita memikirkan keuntungan. Kalau seandainya pembeli kita dalam 1 atau 2 bulan belum ada yang pakai kris, itu potongannya berapa, administrasinya berapa? Itu aja. Terima kasih. Baik, Ibu, Bapak nanti akan kita bukakan tabungannya, namanya tabunganku mitra usaha. Itu saldo minimal di tabungan namun Rp5.000 sebetulnya. Cuman nanti administrasi per bulannya untuk tabunganku mitra usaha ini, Mbak Fira maaf, tabunganku mitra usaha itu administrasi per bulannya berapa ya? 2.500 Bu. Nah, kemudian gini Mbak Sari, kalau nggak ada orang yang bayar ke sini gimana gitu ya? Mboten menopo, tabungan menika bisa Ibu pakai, Ibu gunakan karena nanti akan kita fasilitasi mobile banking. Ibu kan nanti misalnya pendapatan dari pasar hari ini Ibu setor. Ibu ngapunten dari sini paling dekat ada BPD Pinggir dan juga ada BPD yang di Indomaret TVRI. Paling celak pun di menika. Pinggir ya. Nah, di situ nanti Ibu bisa setor. Misalnya Ibu pas lagi kebetulan lagi nggak ada waktu tidak ke teller, di situ kita punya ada mesin ATM setor tunai Bu. Terus nggak usah ngantri di teller, hari ini dapat 5 juta gitu ya misalnya pendapatan, nggak usah jauh-jauh 1 juta misalnya gitu, tinggal Ibu masukkan ke mesin, uangnya itu langsung masuk ke rekening tabungan Ibu seperti itu. Nah misalnya Ibu tadi pertanyaannya untungnya menopo, yang jelas kita sudah pilihkan atau pilihkan tabungan dengan biaya administrasi paling ringan. Saat menikah cobi bank mana yang administrasinya 2.500 per bulan kan lumayan ringan ya Bu ya. Nah, itu sudah pakai fasilitas ATM, sudah ada mobile bankingnya gitu Bu, dan transaksi krisnya bisa masuk. Bagaimana caranya supaya ada orang yang bayar pakai kris, wajib nggak gitu ya? Ke depan nanti semua transaksi itu akan non tunai Bu seperti itu. Tapi kalau Ibu menyediakan ini, yang penting ditaruh aja di meja depan Ibu, meja jualan. Nanti kan pasti akan ada yang tanya. Sekarang sudah banyak sekali Bu ngapunten PNS, ibu-ibu itu ya. Itu kalau belanja itu sudah dikit Bu, jarang yang bawa dompet, bawa uang. Kebanyakan pada bawa HP karena di sini ada duit gitu ya, dia tinggal scan seperti itu. Jadi kalau Ibu sudah taruh ini di meja, saya yakin sama menikah semuanya sudah sami melek teknologi Bu. Anak kecil sami sekarang yang diparingi uang sakunya pakai saldo GoPay karena dia dari situ bisa ya tahu belanja jajan-jajan beli apa gitu kan, beli GoFood atau mungkin mau Gojek, dia kan punya saldo GoPay. Nah dari situ bisa. Jadi tidak harus yang mundut itu yang punya rekening di bank ya Bu ya. Jadi kalau dia punya saldo GoPay, saldo OVO, Shopee seperti itu bisa nyeken pakai kris ini. Prinsipnya Ibu namun lenggah saja jualan, sediakan ini di meja jualan Ibu. Nanti tinggal orang nyeken seperti itu. Kalau misalnya 2.500 per bulan biaya admin cukup ringan kan ya Bu ya. Cuman sebulan 2.500 tidak sampai belasan ribu seperti itu, tapi manfaatnya luar biasa. Makaten Ibu semoga menjawab. Gimana Bu? Bisa dilanjut? Mohon maaf nih Bu, mau tanya lagi. Kalau seandainya seperti saya, misalnya saya udah punya rekening bank BPD, nah itu nanti misalnya itu didaftarkan kris juga ya. Itu nanti dari bank BPD kan ada ATM juga. Nah dari kumulatif itu semuanya itu ada biaya administrasi sendiri-sendiri atau cuma 2.500 aja? Itu aja. Jadi tadi tagline-nya BPD kan kita berkembang bersama. Jadi BPD sudah memilihkan skim tabungan yang paling ringan, yang paling cocok buat Bapak Ibu pedagang. Kalau satu, Ibu sudah buka rekening tabungan, namanya nanti tabunganku mitra usaha. 2, di tabungan tersebut sudah difasilitasi ATM. Ketiga, besok pada saat pertemuan kami membagikan buku, Ibu akan kita daftarkan mobile banking. Caranya pripun? Cukup ngasto HP-nya panjenengan, tapi khususnya yang Android atau iPhone ya Bu ya. Yang HP-nya sementara baru bisa buat SMS, nanti pinjam HP putranya boleh kalau mau M-banking. Nah,
Dari semua itu tadi Bu, biaya administrasinya namun 2.500 Bu. Jadi Ibu mau pakai kris atau tidak, mau pakai ATM, mau pakai M-Banking tidak, mau dipakai tidak M-Bankingnya, ATM-nya dan krisnya tetap 2.500. Tidak ada kemudian ketika rekeningnya aktif 2,5, nanti kalau pakai ATM tambah 10.000, tambah M-Banking 10.000. Dalam sebulan potongan Ibu hanya 2.500. Nah, yang perlu kami informasikan di sini Ibu ngapunten, kris ini barcode kotak kris menikah kan produknya Bank Indonesia sampai dengan akhir Juni 2023, karena kemarin Bank Indonesia masih mengamati bahwa kita masih pemulihan dari pandemi ya Bu ya. Nah, menikah ada biaya, ada pajaknya Bu seperti ini. Jadi nggak ngapunten. Setiap orang bayar ke panjenengan itu bayarnya utuh. Tapi sampai dengan Juni nanti 2023, panjenengan masih dibebaskan dari pajak. Setelah Juni seperti apa? Kita tunggu kebijakan dari Bank Indonesia. Tapi kalau memang kebijakan tersebut sampun dicabut, berarti tetap kena pajak. Ibu kenging 0,7% Bu. Gimana itu maksudnya? Misalnya ada yang mundut dawet, mundut lombok, mundut tomat atau sayur 10.000. Saya yang beli itu tetap bayarnya ke Ibu nyekanya 10.000, tapi masuk ke rekening panjenengan 9.930 rupiah. Panjenengan kena potong 70 rupiah itu nanti setelah Juni. Nah, caranya gimana biar nggak kepotong? Yang mau scan barcode, nyuwun ditambahkan nominal pajaknya. Biasanya saya memberikan tipsnya seperti itu. Misalnya berapa habisnya 10.000 rupiah. Berarti ya nanti tolong ditambahkan 10.100 rupiah seperti itu untuk menutup pajaknya itu. Tapi kalau Ibu ngapunten warga negara taat pajak, alah Mbak Sari cuma 0,7%, nggak apa-apa, ringan, saya membantu negara, monggo. Gitu ya. Dari Ibu mau menaikkan supaya Ibu tetap dapatnya utuh sesuai harga jual atau mau persol dipotong, kami kembalikan ke Ibu seperti itu ya. Kapan dipotongnya? Nanti setelah Juni. Ada lagi pertanyaan Ibu? Kalau tadi sebelum saya ulang manfaatnya apa? Satu, transaksi lebih cepat. Kadang-kadang berapa gitu ya, 10.000. Nanti masih nyari di tas, nyari uangnya di dompet. Gitu kita Bu, kelamaan seperti itu, transaksinya lebih cepat. Yang kedua lebih mudah karena nggak perlu ngambil uang, dia langsung scan, transaksi bayar langsung masuk ke rekening panjenengan. Ketiga, tidak perlu menyediakan uang kembalian Ibu Bapak, nggak perlu panjenengan tindak ke parkiran. Parkir aku tuker 2.000-an biasanya gitu ya, kembalian biasanya Ibu dapatnya dari mana kalau uang-uang kembalian kecilan? Tuker ke petugas parkir, mungkin ada pegawai bank yang Bapak Ibu punya langganan seperti itu ya. Kemudian juga terhindar dari uang palsu. Yang terakhir yang paling penting itu tadi bisa menjadi analisa seorang analis kredit untuk pegawai bank untuk mersani pemasukannya, pendapatannya Ibu itu berapa toh, itu dari tabungan Ibu karena ada transaksi via kris itu tadi gitu. Terus makaten ya, pagi ini akan kita bersama-sama buka rekeningnya. Pelan-pelan nanti akan kita bantu cara pengisiannya. Selanjutnya seminggu lagi kita akan ketemu, kami bagikan buku tabungan. Buku tabungannya pokoknya gratis Bu, sudah disupport oleh teman-teman mahasiswa penerima beasiswa ini. Ibu tinggal nampi buku tabungannya, nampi krisnya, kemudian nanti dipakai untuk menerima pembayaran. Itu ya. Nanti kok boleh kalau yang berkenan mau nyatet nomor saya, nomor teman-teman BPD di sini, Mbak Niki Pripunto, Mbak carane kula Mas Tasih Bereng, Mbak kredit BPD sak menika bunganya berapa misalnya begitu, boleh nanti kita telepon bisa, WA boleh, SMS boleh, 24 jam ya Bu selain jam tidur ya. Oke, ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas terkait kris, monggo Ibu. Saya senang kalau yang banyak nanya gini, berarti kan sangat penasaran, antusias ya Bu ya. Monggo Bu. Sambung kagungan tabungan sutra. Baik. Yang sudah punya tabungan sutra bisa dilanjut tabungan sutranya. Nanti yang akan kami tambah fasilitasnya adalah bikinkan krisnya ya Bu ya. Ibu tinggal info, cuman ngapunten Ibu sudah yakin bahwa rekeningnya tersebut masih aktif? Sekeco ngapunten, hari ini tetap Ibu mengisi formnya. Nanti kami cek di kantor. Kalau ternyata rekeningnya aktif, tidak kami bukakan tabungan, tapi kita daftarkan krisnya saja. Seperti itu. Yang sudah punya tabungan BPD dan punya kris boleh dilanjut. Atau mungkin punya usaha yang lain. Di sini Ibu jualannya ngapunten misalnya sayur, ternyata di rumah punya toko kelontong. Nah, dibukakan kris ya. Kemudian kalau pakai ada biaya transfer,
nggak ada biaya, kadang-kadang biaya 6.500, kena biaya transfer. Nah, kalau bayar pakai kris berapa yang ditagihkan itu saja yang dibayar, tidak pakai biayanya Ibu ya. Ya, baik. Assalamualaikum, sampun siap sedoyo untuk kami pandu cara pengisian formulirnya Ibu. Berkenan nanti kami bantu, misalnya ngapunten yang kesulitan menulis atau nggak ngasih alat tulis, boleh kami bantu, kami isikan ya. Mengapa Ibu? Tabungan sama kredit dua produk yang berbeda. Tabungan itu simpanan. Kalau misalnya nanti Ibu mau maju kredit, nggak perlu buka tabungan lagi karena sudah punya. Kalau maunya punya kreditnya, sudah punya kreditnya. Pastinya kalau nasabah yang sudah punya kredit di BPD itu punya tabungan di BPD karena sama rekeningnya. Nah, itu tadi untuk memastikan apakah rekening dulu tabungan yang buat Ibu cair kredit menikah masih aktif atau tidak. Sekeco Ibu ngisi, nanti kami di kantor kami cek. Asmani pun Mbak Sari, nomor KTP-nya sekian, KTP buku tabungannya masih aktif atau tidak. Kalau ternyata sampun tutup Bu, sampun almarhum, rekeningnya nanti kami bukakan. J, kreditnya masih jalan, belum tentu rekening tabungannya masih aktif. Karena ada dua model Bu, membayar angsuran itu ada nasabah datang ke bank untuk ngangsur setiap bulan ke rekening kredit meniko. Ada juga yang nyuwun tolong BPD untuk mendebetkan atau ngambilkan dari tabungannya untuk ngangsur, Bu. Nah, kami belum tahu pasti Ibu yang mana, tapi sekeco Ibu ngisi formulirnya. Nanti kami cek. Kalau memang rekening kredit dan waktu itu ada tabungannya yang untuk pencairan masih aktif, pakai itu saja, tinggal kami proses krisnya aja. Nanti minggu depan kami sowan, kami bawa teman-teman bagian kredit sketsa ya Bu. Berkenan ya, yang siapa tahu sekarang belum punya kebutuhan, tapi nanti menjelang Idul Adha atau ada kebutuhan modal usaha atau apa nanti kan bisa ya nanti di Penggalih. Yang penting Ibu Bapak dapat informasi dari Bank BPD, karena kredit di BPD ada banyak macamnya Bu. Ada yang namanya kredit PD, nanti kelompok satu orang 2.500.000 tanpa jaminan. Kemudian yang kedua ada kredit kur yang 6% setahun itu ya. Banyak sekali produk kredit yang bisa Bapak Ibu nikmati. Nanti kami undang teman kami untuk bisa bertemu Bapak Ibu untuk ngatur informasi begitu ya. Saat menikah sampun siap ya, kita bersama-sama mengisi formulirnya ya Bapak Ibu. Baik, yang di depan sini dengan saya boleh. Ada yang nggak ngasih pulpen? Kalau ngapunten ada yang ngapunten nggak bisa nyerat, nanti boleh kami bantu. Baik, yang di hadapan Bapak Ibu saat menikah mohon disiapkan formulirnya, alat tulis dan fotokopi KTP. J. Kalau sudah, di paling atas sendiri ada nama lengkap Bapak Ibu. Silahkan monggo ditulis nama lengkap panjenengan seperti persis di KTP. Namanya Ibu Sulastri ya, tulisnya Sulastri. Kalau bisa pakai huruf kapital atau huruf besar semuanya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terlanjur besar kecil Mbak Sari biar bagus mata menopang nanti yang ke bawah bisa dilanjut yang huruf besar saya ya. Ada pertanyaan dulu terkait pengisiannya. Nama lengkap silahkan di isi nama lengkap panjenengan KTP. Biasanya gitu namanya sama suaminya gitu kan. Nah, biasanya saya bantu, boleh Ibu? Sudah selesai Bu Sutarni, tambah sekecap. Boleh mendekat dengan saya bantu Bapak Ibu. Ada tempat dan tanggal lahir Ibu, Bapak silahkan diserat tempat tanggal lahirnya. Itu biasanya di KTP juga wonten tempat tanggal lahirnya di mana. Yogyakarta 1 Januari 1965 misalnya begitu. KTP-nya dikeluarkan
Rekan-rekan dari mahasiswa atau dari BPD ada yang ngasih tau KTP-nya Ibu Partiem? Bu Partiem, kayaknya tadi dipinjam, mungkin mau dikopi, Mbak. Dan KTP-nya Bu Rahayu. Sudah tempat tanggal lahir ya Ibu Bapak. Sak menika mandap ada jenis kelamin Ibu. Bapak silahkan dicentang sesuai jenis kelaminnya masing-masing. Laki-laki atau perempuan, ya. Makasih ya Mbak, sama Bu Rahayu. Yang depan ada KTP-nya yang belum dikembalikan? Bu Rahayu, ya. Namun berdua Mbak. Silahkan, kalau sudah jenis kelamin status pernikahan, monggo dicentang Ibu. Yang lajang silahkan dicentang lajang. Yang menikah dicentang menikah. Yang ngapunten janda atau duda silahkan dicentang janda atau duda ya. Selanjutnya di situ ada identitas Ibu ngapunten, mohon semua mencentang KTP, kotak yang paling depan. Sudah KTP, kemudian di bawahnya ada gambar kuning atau blokan kuning itu tulisan nomor identitas. Nomor KTP-nya silahkan diserat di situ Bu. 0 sekian 3471 nomor KTP menika di KTP Ibu yang paling inggil menika. Ya ngapunten Mbak boleh karena apa namanya angka di KTP-nya, NIK-nya di KTP, nomor KTP-nya kecil, kemudian panjenengan kesulitan menulis, nanti kami lengkapi boleh. Menikah Bapak wonten pulpen? Iya. Nomor KTP sampun, Bapak Ibu di bawahnya nomor KTP itu ada tulisan masa berlaku. Monggo silakan ditulis seumur hidup. Jadi kalau Bapak Ibu saat menikah sampun ngasto IKTP seperti ini berlakunya seumur hidup. Kalau dulu zaman kita masih muda kan tiap 5 tahun membaharukan ya Bu ya. Tidak catatan sipil mengkinikan KTP. Saat menikah KTP IKTP menikah berlakunya sampai seumur hidup. Silakan. Ya. Siap. Caranya mengajak. Ibu ada pertanyaan saya menikah. Gimana sih caranya supaya kita pembeli nanti penjual bisa mengarahkan ke pembeli supados bayarnya pakai kris. Jadi nanti gini. Rata-rata kita harus kita harus tanya dulu. Si pembeli itu tadi sudah punya dompet digital enggak? Dompet digital itu intinya beliau punya aplikasi alat bayar yang di HP-nya dia enggak? Jadi gini, misalnya ada orang, Bu pinten 10.000 dia ngasih tunai, Ibu tawarkan, punya mobile banking enggak? Punya GoPay tidak? Punya OVO tidak? Gitu. Apa Bu ini uang yang ada di HP-mu ada enggak? Gitu kan? Kalau bilang enggak punya, sekarang datang ke BPD buka rekening. Kalau enggak nanti dikasih nomor kami. Mungkin marketingnya BPD ini ada Mbak Sari, Mbak Vira, Mas Agus, ada Mbak Yosi, ada Mbak Lilis. Nanti kalau hubungi ini nanti dibukakan tabungan, nanti HP-mu bisa terkoneksi atau bisa buat bayar gitu. Aku belum punya sekarang, ya udah sekarang bayarnya tunai dulu nggak apa-apa ya. Besok silahkan datang ke bank terdekat. Kudu BPD, Bu, anakku neng BRI ke BRI juga boleh Bu. Prinsipnya alat bayar ini bisa menerima pembayaran dari semua bank Bu. Jadi saking BRI, BPD, BCA, Mandiri, ada putranya di sini yang pegawai bank, dibukakan rekening boleh. Yang penting nanti nyekennya ke sini, ke gambar ini ya Bu ya, seperti itu. Jadi caranya mengundang yang penting
perso dulu si pembeli itu punya alat bayar yang bisa nyeken tidak. Kalau dia nggak punya, mau dipaksa juga nggak ada, atau Bu Nje. Misalnya enggak, Ibu godain, Bu bilang, saya tindak ke bank terdekat untuk minta fasilitas mobile banking, bayarnya murah. Buka rekening di BPD itu cuma minimal 50.000. Loh, kok Ibu tadi cuma 5.000 saran awalnya gitu ya? Karena panjenengan pedagang kita pilihkan skim yang paling ringan. Tapi kalau masyarakat umum tindak ke bank BPD itu setoran awalnya harus 50.000. Tidak akan hilang Bu 50.000-nya. Tapi nanti kalau Ibu cuma buka rekening 50.000 terus boten diisi gitu ya, nanti dia ada administrasi per bulan 7.500. Nanti akan terkuras terus 7,5 begitu toh. Jadi diusahakan nanti rekening Ibu pun yang tadi saya matur biaya administrasinya per bulan namun 2.500 tadi, diusahakan per bulan ada setoran ya Bu ya. Tinggal aja Bu, nabung minimal 50.000 ke BPD, 10.000 juga boleh, 100.000, sejuta, sebanyak-banyaknya lebih baik lagi gitu ya. Nanti manfaatnya apa? Itu tadi kalau Ibu mau transaksi harus transfer ke putrane sing teng Lampung gitu ya, atau anaknya yang lagi kuliah di Jakarta, nggak perlu tindak ke bank, dari HP bisa transfer. Tapi kalau untuk mengedukasi pembeli, ada yang saya punya nasabah Bu, mau bayar, aku nggak mau kalau tunai, tapi kan kita nggak bisa ya. Kalau di pasar tuh kan kita ketemu pembeli yang macam-macam gitu, enten sing simbah-simbah buatan kena. Kemudian ada anak muda, tapi kami yakin Bu, kalau anak-anak muda sekarang lebih nyaman, lebih familiar kalau bayarnya sengkado scan barcode mengaten. Jadi Bu tanya ya, besok kalau ada yang mundut lombok, mundut jualan Ibu Bapak Ibu tanya, punya scan barcode enggak? Kalau punya silahkan bayarnya pakai nyekan ke sini aja gitu ya. Cara mengajaknya begitu. Kalau dia belum punya tabungan, silahkan diatur lalu ke BPD, nanti bisa dibantu teman-teman di BPD Pingit untuk dibukakan rekening supaya bisa bayarnya pakai scan. Ngaten nggih. Saged OVO, GoPay, Shopee, BCA Mobile Banking, Mandiri, BRI, saged semua bank, semua alat bayar, tidak harus bank bisa. Sampun tadi dugi ke masa berlaku KTP. Sekarang kita turun lagi Bu, kewarganegaraan. Yang di sini kayaknya nggak ada yang boleh warga negara asing ya. Jadi semuanya WNI, silahkan dijentang WNI Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya mohon dicentang penduduk. Kan ada kotaan penduduk dan non penduduk, silahkan dicentang yang penduduk. Ibu saat menikah dalam tanglet di sini ada tidak yang alamatnya KTP dengan alamat rumahnya berbeda. Jadi misalnya KTP-nya di sini Kota Baru Gondokusuman, tapi aslinya tinggalnya Tengturi misalnya gitu, atau Tempakem. Kalau ada, di situ ada kolom alamat identitas dan alamat tempat tinggal. Mohon alamat identitas disesuaikan dengan alamat KTP, tapi alamat tempat tinggal bagi yang berbeda dengan KTP-nya silakan ditulis alamat panjenengan sehari-hari kondurnya kemana gitu ya. Misalnya ada yang berbeda. Sama ya Mbak, rumah saya sama-sama di Tegalrejo. Nih monggo, alamat identitas dan alamat tempat tinggal silahkan diisi sama. Gitu ya. Nanti yang kesulitan mengisi kita bantu. Ibu Partiem tadi? Oh, baik. Ya. Baik, yang alamatnya sudah selesai nyerat sampun. Sampun ya. Ibu di bawah itu ada tulisan kuning, tulisan nama gadis ibu kandung. Silahkan diserat nama ibu atau simboknya panjenengan.
Ya, jadi nama orang tua yang melahirkan ibu-ibu sekalian itu sinten, gitu ibunya kita. Nah, silakan ditulis. Mau nulis tapi sedih Mbak Sari sudah settle, nggak apa-apa tetap ditulis ya. Kalau untuk membuka rekening itu selalu ditulis nama ibu kandung, bukan ayah kandung ya. Ayah bisa ganti, tapi kalau ibu yang melahirkan kan cuma satu ya Bu ya. Nah, nama ibu kandungnya monggo diserat. Kalau nikah lagi, sudah gitu. Gimana? Ya, jadi gini, seorang nasabah yang namanya Mbak Sari itu kan pasti dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya itu. Nah nanti kan ada nama banyak Bu, yang namanya Sari tentunya ini nggak kata. Tapi yang namanya Mbak Sari itu dengan nama ibu kandung, Ibu Sulastri itu kan cuma satu. Nah kadang-kadang kita untuk menganalisa misalnya kredit atau apa itu salah satunya nyocoke. Oh Mbak Sari yang ini yang ibunya Bu Sulastri. Oh Mbak Sari yang ini lagi nama ibu kandungnya Bu Tukija, bisa kayak gitu. Itu salah satu yang membedakan. Kan nama kadang persis ya Bu, sama-sama Sulastri, ya pilih di ruangan ini ada banyak. Tapi yang nama ibu kandungnya si A itu kan namung mekaten. Itu cara membedakannya begitu. Nomor NIK, KTP juga bisa untuk membedakan gitu Bu. Kemudian Ibu, nanti kalau panjenengan kagungan keris menika, BPD sering ada program. Programnya menopo di saat menjelang Lebaran, menjelang 17 Agustus, menjelang ulang tahun BPD, bagi pemilik keris ini yang kita daftarkan nanti, ini kita aturi diskon. Jadi contohnya begini, silahkan scan kris ke toko cabenya Bu Sulastri. Nanti bagi semua orang yang nyeken ke situ satu, tergantung promonya kita apa, misalnya dapat diskon Rp5.000 kan lumayan ya Bu ya, belanja dapat diskon 5.000, pembelinya dapat diskon, Ibu juga nanti kita lihat di tabungan panjenengan, setiap ada kode yang ada scan barcode-nya Ibu kita tambahin nominal tertentu 5.000, 10.000 seperti itu untuk promo-promo. Jadi panjenengan cukup hanya menyediakan ini, tapi ada manfaat yang bisa didapat, yaitu apa, pembelinya dapat diskon, panjenengan dapat tambahan penghasilan katen ya. Sudah sampai ke nama gadis ibu kandung. Sekarang tidak ke bawah ada agama Bu, silahkan dicentang sesuai agamanya masing-masing. Sampun agama. Selanjutnya pendidikan terakhir Ibu, kalau misalnya ada yang dulu terakhir lulus SD, kemudian SMP sampai kelas 2 gitu ya. Berarti pendidikan terakhir silahkan dicentang yang SD. Panjenengan lulus sampai tingkat menopo, tingkat SD, SMP, SMA, seperti itu. Ibu ngapunten kagungan nomor HP sedaya ya. Yang nggak punya siapa saja. Oh iya, yang isi tapi punya nomor HP saya kelewatan. Tadi di alamat tempat tinggal ada telepon seluler. Yang punya nomor HP silahkan dicantumkan nomor HP-nya. Boleh, boleh. Nomor HP putranya boleh. Menawi sampun, nanti bisa kita bantu cek, kita lengkapi satu-satu ya. Kita lanjut dulu. Ibu geser ke sebelah kanan, formulir yang ini, sebelah kanan bawah, itu ada nama kontak Bu. Yang di sini nama kontak. Nama kontak silahkan diisi nama suaminya, nama putrane, yang kira-kira tinggal serumah dengan ibu. Tase Sugeng dan punya nomor HP kalau bisa ya. Itu untuk apa? Nanti kalau panjenengan menang undian, ibu nggak punya nomor HP, itu lagi sibuk teng peken, putrane kita telepon. Menikah Bu Sulastri yang salah hadiah mobil, mau kita juga teng pundi. Nah itu ada nomor yang bisa kita hubungi ya. Gimana Bu? Aduh badan mireng, gimana Bu? Nggak apa-apa.
Nah, boleh. Nomor HP lain, betul. Namanya ditulis. Bapak Sudaryono, siapa hubungannya? Suami. Sanes nama pemberi dana, nama kontak. Iya. Ibu nanti setelah mengisi, kami cek satu-satu, selanjutnya jangan mundur dulu ya. Nanti kita bersama-sama berfoto di depan tulisan menikah ya. Nama pemberi kontak ditulis, nama suaminya atau nama istrinya, hubungannya suami atau istri atau anak kandung. Kalau sudah silakan di bawahnya itu ada nomor telepon, dituliskan nomor HP-nya. Ya. Teleponnya beliau ya. Untuk selanjutnya Ibu nanti di halaman sebaliknya tanda tangan, tapi supaya terus nggak salah tanda tangannya, mohon izin yang mau mengumpulkan formulirnya satu-satu, silahkan ke merapat petugas yang berwarna baju biru seperti kami ini. Ada saya, ada Mbak Vira, ada Mas Agus, ada Mbak Yosi dan Mbak Lilis. Nanti kami cek tunggal-tunggal, pengisiannya sampun komplit dapat dereng. Kalau sudah selesai nanti kita berfoto bersama. Selanjutnya bisa ketemu seminggu lagi ya. Yang sudah selesai menulis boleh merapat ke kami untuk kami cek satu-satu Ibu Bapak. Udah sampai sini ya Bu. Sampai sini aja. Kalau sudah selesai boleh turun Bu. Oh ya. Iya. Ini. Tokonya namanya apa? Nama
Kalau di los berarti kan los daging itu ya. Jadi Ibu ada formulir putih yang paling belakang menikah. Seperti ini, itu ada tulisannya nama merchant, mohon ditulis nama tokonya panjenengan. Contohnya, Los Daging Ibu Sri, atau toko kelontong Murwani, atau mungkin pecel lele Ibu Sari gitu. Nah itu nanti akan ditulis di sini Bu. Ketika orang nyekan nanti akan ketahuan. Oh, toko kelontong Bu Sri gitu. Jadi pas di-scan keluar namanya. Nama itu yang akan kami tulis. Jadi silahkan diserat. Ibu sketsa menopo yang kalau bisa tulisannya itu ya ini Bu punya Ibu tadi Ibu tak cari sedap ya. Yang kira-kira namanya itu nek dibaca orang menarik. Kios Ibu Sri atau nek los gitu kan gimana? Atau los juga boleh. Los Bu Sri gitu juga boleh. Oh ada ininya ya geledek, los apa-apa itu ya boleh. Los tapi nama Ibu, nama tokonya Los Ibu Sri atau Los Daging Ibu Murwani juga boleh kayak gitu nggih. Ya, boleh. Misalnya Los Ikan Ibu Sri. Jadi namanya yang belakang yang bisa membedakan dengan yang lain. Kalau cuma Los Daging kan banyak banget. Bu Sri, Bu Paltinem, Bu Sari semuanya jual daging. Yang kira-kira membedakan menapa nggih? Jajan pasar Sari gitu Bu, Los Daging Sapi dan Ayam Bu Siti. Kadosipun kepanjangan Bu, misalnya nanti Los Daging Los Daging Bu Siti gitu pun nggak apa-apa ya. Nanti kalau terpaksa yang anu ya Bu ya. Oke Bu. Yang penting nanti akan ada Los dan Bu Siti. Nanti kami pilihkan kayaknya di antara daging sapi dan ayam yang mewakili kan daging ya. Ibu Bupati Bupati 6. Ibu yang sudah mengumpulkan formulir ini ke petugas, panjenengan lenggah dulu, duduk cantik. Nanti kalau semua sudah mengumpulkan, kita bersama-sama foto di depan, sama dengan adik-adik dari mahasiswa ya. Lenggah sekedar, paling cuma 5-10 menit Bu ya. Nggak apa-apa Bu, nasabah saya ada yang tulisannya gini, camilan mesrayet gitu ya. Yang kira-kira bacanya orang tuh menarik gitu ya Bu. Ini satu, di sini Bu lagi. Monggo Ibu kira-kira merasa nyaman asmane nopo tokone. Yang ini Ibu nama tokone namanya Lapak Sayuran.
Nggih. Udah ada KTP-nya ya, Cai? Oh, Ibu fotokopi KTP-nya ada? Oh, ada nggak? Ayo. Ibu ngapunten, ada yang belum mengumpulkan formulir, ada yang belum mengisi. Sejauh ini dari yang kami sampaikan, ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Jangan takut untuk mencoba bertransaksi menggunakan kris ya, Bu ya. Besok di seminggu ke depan, setelah kami aturi buku tabungan dan barcode krisnya, kita akan belajar cara pakainya ya.
Pokoknya dugi sakit nanti kami dampingi seperti itu. Ibu ada yang dalam seluruh Indonesia bahkan menikah di foto di galeri HP-nya panjenengan. Ada pembelinya panjenengan yang rumahnya di Parangtritis. Mbak tak bayar sih gitu ya. Panjenengan di foto langsung dikirim ke WA-nya dia. Kemudian yang di sana nyeken barcode dari galeri sakit. Tidak harus dia ngadep gambar ini Bu. Yang penting dia punya gambar ini di HP-nya dia bisa dibayarkan. Nanti kita ajari caranya seminggu lagi ya. Gitu. Betul sakit. Nah, menikah dari Bank BPD sampun cekap untuk penjelasan atau sosialisasi terkait tabungan dan krisnya. Menikah ada formulir yang harus diisi dari monggo Ibu. Ya. Menawi sampun selesai mengisi barang-barangnya, tasnya dikemasi, kita bersama-sama berfoto di depan ya Bapak Ibu J. Sampun sudah diisi tadi yang formulir dari adik-adik sampun. Ibu sak menika mohon bantuan kita berdiri bersama berfoto di depan ya Bu ya. Setelah foto nanti boleh kembali ke losnya masing-masing. Matur nuwun. Dari Bank BPD cukup sekian. Matur nuwun Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo rekan-rekan mahasiswa boleh menyesuaikan. Masih mahasiswa nggak sih Mas sebutannya? Saya kok kayaknya merasa sok tua mahasiswa. Boleh. Gini aja, Ibu sekeco Ibu yang berdiri, kami yang berbaju hitam dan biru, kami yang jongkok. Ya, aja. Oke, sekedap. Ibu boleh ngasih salah satu ya. Nah, terus rekan-rekan teman-teman monggo boleh di depan kita jongkok, kayaknya lebih kelihatan. Nah, yang cewek-cewek boleh, yang cantik-cantik tadi, monggo. Boleh Mas ini. Ke sini. Sebentar. Saya dan Mbak Vira sini, Mbak Vira boleh. Mungkin ada cewek-ceweknya, soalnya di sini Kakak Diosi. Oke, sip. Saya di sini boleh. Terlalu lebar enggak? Ngapunten dari Ganda Aksata ada ininya enggak? Iya ya atau apa enggak? Boleh nanti kita di video. Masih proses dipikirkan ya. Ya oke. Foto ya, baik. Diarahin Mbak gayanya gimana Mbak? Yo. Monggo teman-teman ada enggak ininya? Boleh, boleh. Yuk, diajarin kami satu ini nanti kami nitipin. Kan kalau kayak kami BPD kan, misalnya nanti saya menyerukan Bang BPD DIY, nanti Bapak Ibu nanti kok kita berkembang bersama. Nah ini yang versinya teman-teman mahasiswa menopo. Kita potong aja Mas ya. Senyata untuk bangsa dong. Aksi nyata untuk bangsa. Jadi Bapak Ibu nanti kita pandu Ganda Aksata, aksi nyata untuk ya. Sama gerakannya Bu ya. Gimana gerakannya? Ya gini ya. Ganda Aksata, aksi nyata. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Mbak Wi, video. Aksi nyata untuk bangsa. Kembang bersama. Oke, siap. Ganda Aksata, aksi nyata untuk bangsa. Itu masih gladi bersih ya? Gladi bersih ya, ulang lagi ya. Mbak Oi yang video, oke aman ya. 1, 2, 3. Ganda Aksata, aksi nyata untuk bangsa. Kita berbangsa. Berkembang biak Bu. Bisa melanjutkan berkembang biaknya. Kepada Bapak Ibu, silakan untuk kembali.
Oke, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Baik, acara yang selanjutnya yaitu penyerahan plakat yang akan disampaikan oleh Saudara Niko kepada Bapak Lurah Pak Purnomo. Padanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Purnomo. Selanjutnya foto bersama. Ya. Foto bersama, Mas Niko. Foto bareng berdua. Nah. Pada Pak Purnomo kami ucapkan terima kasih. Baik, demikian acara kita pada siang hari ini. Saya akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.